Ya. Itu dipakai apa? Pakai mabendo. Ya, kalau anak-anak kecil kan suka begitu ya. Lidah dan telinga itu merupakan dua dari panca indera kita ya. Panca indera ada berapa? Ada namanya kalau panca berarti 5 ya. Ya. Itu yang pertama tadi lidah, yang kedua itu telinga, yang berikut apa lagi? Mata. Ya. Barangkali ada yang tidak tahu ini panca indera. Yang ketiga itu mata, yang keempat itu hidung, yang kelima kulit ya. Adakah yang keenam? Indra keenam. Ada yang biasa dengar kan indra keenam? Kalau indra keenam itu apa Bapak Ibu? Patiro-tiro bombo. Melihat sesuatu yang astral ya, orang biasa bilang begitu. Suka bisa melihat-lihat kalau indra keenam. Nah Bapak Ibu, kedua indra ini, indra telinga dan lidah, itu sangat penting. Ya, ini khusus dibicarakan oleh firman Tuhan. Penggunaan lidah yang berbicara tentang berbicara ya, lidah digunakan untuk berbicara dan telinga digunakan untuk mendengar. Karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi pikiran kita. Betul ya? Apa yang diajarkan guru-guru di sekolah, ajarkan mama dan papa, itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi mindset kita, cara pandang kita. Lalu kemudian yang kita pikirkan itu, yang kita dengar itu, kita ungkapkan melalui kata-kata. Jadi dari pendengaran kita, apa yang kita dengar diolah dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, lalu kita ungkapkan dengan kata-kata. Ya. Jadi jika hal-hal yang buruk yang selalu kita dengar, seperti caci maki, kata-kata kasar, pertengkaran, mama dan bapak bertengkar di rumah, itu pasti akan mempengaruhi ucapan-ucapan kita. Bisa saja anak-anak kita yang mendengar itu akan bisa berkata kasar. Karena apa yang dia dengar, apa yang diucapkan oleh orang lain. Kita bisa menjadi orang yang kasar. Dan itu bisa terlihat dari omongan kita. Ya. Dari apa yang kita katakan. Jadi apa omongan kita, perkataan kita itu menentukan karakter kita, siapa kita. Karena biasa orang katakan, ya ini diam-diam ini tapi, wah pedas sekali kata-katanya. Kapak-kapak tepa, kasar amaro tuh kata-katanya. Biasa kita dapati seperti itu kan? Ya. Sehingga orang berbicara, kita bisa melihat, oh ternyata orang ini seperti ini, karakternya seperti itu. Ya. Dan itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Seringkali kita tidak sadar, kita seenaknya mempergunakan mulut kita. Ya. Kita seenaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa terkontrol. Kita tidak berpikir apakah perkataan saya ini menyakiti saudara saya, menyakiti sesama saya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan kan, tadi Yakobus bilang, lidah itu, perkataan itu buas, tidak bisa terkontrol. Lidah tidak bertulang. Ya. Ada lagunya itu ya, lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Asik. Kita bilang cinta tapi menyakiti. Ya. Jadi hati-hati untuk mempergunakan mulut kita ini Bapak Ibu. Hati-hati. Kebanyakan kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, entah sadar atau tidak sadar. Ya. Kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus ya, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan
orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya. Harus dipertanggungjawabkan kata-kata kita itu yang sia-sia. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Bapak Ibu hati-hati ketika mengucapkan sesuatu, ketika mendengarkan sesuatu, jangan langsung diungkapkan, jangan langsung diterima mentah-mentah dan disebarkan. Bisa jadi itu berita yang bohong, itu fitnah. Dan lebih lagi setiap perkataan kita yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Akan dipertanggungjawabkan. Sehingga melalui tuntunan tema ini jelas Tuhan mau bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen memiliki lidah, memiliki telinga seperti seorang murid. Seperti seorang murid. Nah, pertanyaannya seperti apa itu? Seorang murid yang memiliki lidah dan telinga. Tentunya murid yang dimaksud di sini adalah murid Tuhan, ya. Murid Tuhan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, bacaan utama dalam Yesaya, ya, di situ menceritakan pelayanan seorang hamba Tuhan yang akan dipakai untuk memberitakan pemulihan terhadap bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel, tetapi kepada setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, kepada bangsa-bangsa lain. Dan hamba Tuhan ini digambarkan seperti seorang murid yang taat dan setia. Murid yang taat dan setia, seorang murid yang mendengar dan memberitakan apa yang disampaikan oleh sang guru. Jadi kita bisa tangkap, ya, murid yang taat dan setia itu taat kepada apa yang diperintahkan oleh sang guru. Taat dan setia kepada apa yang disampaikan oleh gurunya, dan tentunya oleh Tuhan. Lidah atau mulutnya digunakan untuk memberitakan kata-kata semangat, kata-kata motivasi, kekuatan bagi orang yang susah, membuat orang yang susah menjadi bangkit, menjadi termotivasi, semangat untuk menjalani hidup. Lalu telinganya dia pakai untuk mendengar dan menaati perkataan Tuhan. Dikatakan telinganya setiap hari dipertajam supaya jeli, supaya setia untuk mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan kebenaran-kebenaran. Dan Tuhan pakai untuk memberkati bangsa ini, memberkati bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah hamba yang setia ini? Siapakah hamba yang setia, hamba yang taat yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini? Ya. Apakah yang dimaksud adalah Nabi sendiri, Yesaya sendiri, atau ada yang lain, atau ada orang lain yang dibicarakan oleh Nabi dalam nubuatnya ini? Ya. Bapak Ibu, teks ini biasa juga dikatakan sebagai teks mesianik. Ya. Teks mesianik artinya teks yang mengungkapkan, yang menggambarkan, menubuatkan seorang Mesias. Seorang Mesias adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih Allah, dipilih khusus untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Dan Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa tebak siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yesus Kristus. Hamba Tuhan yang setia, yang memiliki lidah dan telinga seorang murid, dia adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu jangan mengaku-ngaku, ya. Saya pun tidak pantas untuk menjadi dikatakan sebagai seorang murid yang setia. Dia bukan manusia seperti kita, tetapi dia adalah manusia Yesus Kristus.
yang dinubuatkan, yang adalah seorang Mesias yang akan menghapus segala dosa dunia, yang memiliki lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Dia yang taat kepada bapaknya. Kalau kita baca di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 9, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mau mempertahankan kealahannya itu, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dikatakan melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang apa? Dia mengambil rupa bukan sebagai raja, bukan sebagai pejabat pembesar-pembesar di bumi, tetapi dikatakan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, kaunan, ya, orang yang tidak dianggap, bahkan tidak memiliki harga. Dia mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Ya, kalau kita di sini tidak ada hamba kan? Kita manusia. Tapi tidak ada seorang pun yang menjadi hamba dari orang lain. Tetapi Yesus Kristus datang dan menghambakan diri. Dia sudah jadi manusia, dia menghambakan diri pula. Dan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia bukan mati sakit. Dia bukan mati normal, ya, tetapi dia mati secara terhina. Dia mati di atas kayu salib, mati secara terhina. Dan itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Inilah gambaran murid yang setia, gambaran murid yang memiliki lidah yang baik, memiliki telinga yang baik. Tidak seperti lidah dan telinga saya dan Bapak Ibu yang sembarangan mendengar, yang suka sembarangan untuk bicara. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita, tetapi dia sekaligus menjadi teladan bagaimana menjadi seorang hamba yang taat. Dia menunjukkan teladan yang baik untuk kita teladani. Dia memiliki lidah dan telinga seorang murid. Lalu kemudian apa? Dia punya hubungan yang dekat dengan Bapa di sorga, punya hubungan yang erat. Hamba yang taat adalah hamba yang mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Ya, simpelnya itu. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi, lalu kemudian membenci apa yang Tuhan benci, dan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi, membenci apa yang Tuhan benci, melakukan apa yang Tuhan lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu menjadi murid yang baik, menjadi hamba Tuhan yang taat. Hendaklah setiap kata-kata kita itu menjadi alat kebenaran, bukan menjadi alat provokator, ya. Bukan menebar fitnah, bukan menebar kebencian, tetapi memberi motivasi, memberi berkat, menguatkan orang-orang lain yang sedang ada dalam kesusahan. Perkataan kita itu tidak jauh beda ya. Kalau sekarang kan kita pakai sosial media, bukan? Status-status kita, postingan-postingan kita di sosial media, kita gunakan itu dengan bijak, bukan untuk membawa hal-hal yang buruk, mempengaruhi orang-orang ke jalan yang buruk. Tetapi kita pergunakan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitupun juga dengan telinga kita.
Telinga kita pakai untuk mendengar kebenaran, untuk menjadi pendengar yang baik bagi sesama kita, bagi suami kita, bagi istri, bagi anak-anak kita, bagi orang lain yang butuh untuk didengar. Ya. Ketika kita saling mendengar, di situ pasti ada saling memahami, pasti ada saling mengerti satu dengan yang lain. Ya. Jangan perkataan kita, mulut kita itu cepat daripada telinga kita. Ya. Nah, kuat tuturaya apa? Kapudu-puduran. Ya. Kapudu-puduran apa? Kapudu-puduran. Ya, seperti itu. Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berbicara. Ya, kita cepat mendengar, tepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, lambat untuk mengeluarkan kata-kata, entah secara verbal maupun secara non-verbal. Ya, seperti itu. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Lalu apa yang kita lakukan? Menjadi seorang murid yang punya telinga yang baik, yang punya lidah yang baik, tentu tidak mudah. Tentu itu butuh tuntunan dari Allah sendiri, butuh tuntunan dari Roh Kudus. Sehingga apa yang kita lakukan, ya minta kepada Tuhan. Minta supaya kita punya mulut yang berhikmat, supaya kita punya telinga yang tajam untuk mendengar, yang setia untuk mendengar firman Tuhan, setia untuk mendengar hal-hal yang baik. Ya, berbicara mendengarkan firman Tuhan. Apakah 10 menit, 20 menit kita sudah gelisah di tempat duduk kita, sudah bosan untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita ya gelisah, pikiran kita di tempat lain, badan kita di sini? Ya, itu menjadi perenungan kita. Sudahkah kita punya telinga untuk mendengar, tajam untuk mendengar kebenaran? Semua itu kita minta pada Tuhan, Bapak Ibu. Kita minta di dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa, ya bukan hanya meminta perlindungan, bukan hanya meminta harta, bukan hanya meminta berkat, tetapi kita meminta untuk kita bisa punya telinga dan mulut seperti seorang murid. Dan kita meminta supaya kita dimampukan untuk menjadi teladan, meneladani Yesus Kristus yang adalah hamba yang setia itu. Amin.